Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menurunkan tarif impor produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat dari yang sebelumnya adalah 32%, kini turun di korting menjadi 19% saja. Sederhananya begini, Indonesia akan membayar tarif 19% ke Amerika Serikat dan ekspor Amerika Serikat ke Indonesia nantinya tidak akan dikenakan biaya tarif apapun. Saya informasikan lagi kepada teman-teman sebagai bagian dari kesepakatan Indonesia akan yang pertama membeli energi senilai 15 miliar US dollar, kemudian membeli produk agrikultur senilai 4,5 miliar US dollar, membeli 50 Boeing 777, dan terakhir, para peternak dan nelayan Amerika Serikat mempunyai akses penuh atas pasar Indonesia. Nah, ini yang akan kita bahas bersama dengan Nailul Huda, Direktur Ekonomi Selios, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas Huda. Saya langsung saja nih, Mas ya. Menurut Anda, apakah kesepakatan ini setara dan menguntungkan bagi dua pihak, baik itu Indonesia dan juga Amerika Serikat, khususnya negara kita terlebih dahulu, Mas? Ya, ini pada akhirnya Indonesia meniru apa yang dilakukan oleh Vietnam. Bahwa Vietnam itu juga selain mereka membeli barang dari Amerika lebih banyak, Vietnam juga melepas pasar domestiknya ke Amerika. Dalam hal ini membebaskan tarif impor barang-barang Amerika yang masuk ke Vietnam itu 0%. Sama seperti Indonesia sebenarnya. Indonesia juga kalau kita lihat keterangan dari Trump ini akan membebaskan ya tarif impor produk-produk Amerika. Nah, ini memang kesepakatan ini kalau bisa saya bilang merupakan kesempatan yang melahirkan kesenjangan dagang antara Indonesia dengan AS. Jadi produk Indonesia itu tetap dikenakan tarif meskipun itu lebih rendah, tapi kalau kita lihat produk AS itu tidak dikenakan tarif sama sekali. Nah, ini yang kita lihat sebagai kesenjangan dagang antara Indonesia dengan AS. Padahal kalau kita lihat tarif impor AS ke Indonesia, barang-barang AS ke Indonesia, itu rata-rata hanya 5-7%. Paling tinggi pun itu di 150% untuk memang barang-barang alkohol gitu kan yang memang dilarang di Iya. Indonesia. Nah, kemudian jika bebas tarif, maka pemerintah ini tidak yang pertama pasti tidak mendapatkan penghasilan dari bea impor. Kemudian yang kita takutkan adalah produsen dalam negeri itu bisa tertekan karena semakin banyaknya barang-barang impor dari luar negeri khususnya dari AS termasuk juga untuk barang-barang yang diproduksi oleh petani maupun nelayan kita. Oke, Mas, berarti menurut Mas apakah ini sebenarnya adalah kesepakatan yang keliru ataukah ada yang perlu diperbaiki, disoroti lebih dalam agar tidak memberikan efek domino yang panjang kepada para pelaku usaha di Indonesia? Ya, yang pertama seperti ini. Kalau kita lihat efektivitasnya ya, efektivitas Mm-mm. negosiasi ini betul dipertanyakan. Karena kalau kita lihat sebenarnya untuk perjanjian dagang antara Indonesia dan AS yang turun dari 32% menjadi 19%, itu sebenarnya lebih tidak efektif dibandingkan dengan negosiasi antara Vietnam dengan AS. Kalau Vietnam, dia turun dari 46% ke menjadi 20% gitu kan. Nah, Indonesia itu 32% menjadi 19% saja gitu kan. Artinya ini tarifnya meskipun lebih lebih rendah ya dibandingkan dengan Mm-mm. Vietnam, tapi untuk negosiasinya kita kalah dibandingkan dengan Vietnam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya ini kesepakatan yang menurut saya harusnya bisa diperbaiki dengan apa? Dengan kita kemarin ya strategi pakpok kita mengimpor lebih banyak, tapi memang untuk tarif impor itu tidak dibebaskan gitu karena sekarang kita tentu ya bisa kita bilang sebenarnya kita meniru langkah Vietnam dan sebenarnya kita mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masyarakat Vietnam ataupun ekonomi Vietnam. Kalau kita lihat di ekonomi Vietnam itu memang sangat tergantung sekali ekspornya ke Amerika gitu kan. 50% lebih barang-barang ekspor dari Vietnam itu memang ditujukan ke Amerika. Artinya memang ini ketergantungan Vietnam terhadap pasar Amerika itu cukup besar dan makanya ini yang menyebabkan Vietnam begitu lunak terhadap tarif Trump ini. Nah, Indonesia itu berbeda karena Indonesia itu ternyata tidak terlalu tinggi gitu kan. Bahkan kita kalau bisa kita bilang kita perdagangan utamanya dengan China, bukan dengan Amerika gitu kan. Dan kalau kita lihat
persepsi masyarakat pun sebenarnya persepsi kita itu lebih cenderung kita kerjasama dengan Cina dibandingkan dengan Amerika. Nah, makanya ini yang kalau saya bilang sebenarnya langkah yang ditiru dari Vietnam itu langkah yang kurang tepat gitu kan, bahwa kita membebaskan biaya impor untuk barang-barang dari AS dan sebagainya itu justru akan merugikan industri dalam negeri. Nah, ini yang Mhm. kita lihat sebenarnya kesepakatan ini tadi kesenjangan dagang antara Indonesia dengan AS. Oke, apakah ini juga secara tidak langsung nantinya akan mengganggu alur ekspor produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat walaupun tarifnya sudah turun menjadi 19% tadi, Mas? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya kenaikan 1% tarif, ya, tarif impor, itu akan menurunkan ekspor itu 0,8%. Artinya ketika ini tarifnya 32%, Iya. maka ini akan menurunkan ya tadi ekspor kita akan turun lebih banyak. Dan kalau kita lihat 19% pun sebenarnya ya penurunan ekspor akan lebih sedikit dibandingkan dengan tarifnya ketika 32%. Nah, tapi ini memang tetap akan mengganggu dari sisi tarif ya, dari sisi produksi dalam negeri kita yang dimana permintaan untuk barang-barang kita di Amerika itu akan lebih mahal. Nah, ketika lebih mahal, tentu akan mempengaruhi dari sisi permintaannya. Nah, ketika permintaan itu turun, otomatis sebenarnya produksi dalam negeri kita juga akan mengalami penurunan. Makanya ini yang saya bilang efek domino dari tarif Trump ini cukup cukup besar gitu kan. Makanya ini yang saya bilang sebenarnya Indonesia ketika Mhm. membuka itu seharusnya bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah lagi. Bahkan kalau kita lihat seharusnya itu sama-sama nol karena kita ya bisa dibilang Pak Prabowo juga bilang gitu kan kita bangsa yang besar dan kita tidak bertaruh terhadap dari sisi ketahanan industri maupun ketahanan pangan kita. Karena apa? Karena ya ketahanan pangan, industri, energi itu termasuk Mhm. menjadi salah satu program andalannya Prabowo kan. Ketika Ya. Prabowo itu membebaskan untuk tarif impor untuk pangan dari US, ini akan kontradiktif dengan apa yang Prabowo sampaikan sebelumnya. Mhm. Mas, ini menarik sekali ya, karena Indonesia juga bukan hanya bekerja sama dengan Amerika Serikat saja, tapi juga dengan Tiongkok. Apakah ini juga akan mengganggu hubungan dagang Indonesia ke Cina melihat ada kesepakatan nego-nego keras yang sudah dilakukan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat? Iya, tentu ini klaim Amerika ini adalah negosiasi bilateral gitu kan. Ya. Negosiasi bilateral yang pasti hanya akan melibatkan Indonesia dengan pihak Amerika. Nah, namun memang ini pasti akan melibatkan kepentingan dari negara-negara lainnya. Nah, tentu ini yang saya lihat sebenarnya ini tidak akan berpengaruh banyak sebenarnya terhadap dari negosiasi ataupun perdagangan Cina dengan Indonesia karena ya kalau kita lihat impor pun sebenarnya barang-barang Cina ke Amerika itu ya relatif berbeda sebenarnya. Tetapi kalau saya lihat ini adalah pengaruh dari proksi gitu kan. Pengaruh dari proksi antara Hmm. kedua kutub besar. Nah, kita memang wajib untuk melaksanakan politik bebas gitu kan. Bebas aktif yang dimana kita bebas untuk berdagang dengan siapapun gitu kan. Dengan Amerika, dengan Cina dan sebagainya. Nah, namun memang ini akan berpengaruh terhadap prosesnya di BRICS ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya Amerika sendiri pun memang sangat keras sekali terhadap anggota BRICS, terutama Brazil yang kemarin menjadi tempat KTT BRICS tahun 2025. Yang terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya ini yang pengaruh di BRICS-nya dan ketika Indonesia aktif di BRICS itu Indonesia mendapatkan surat dari Trump yang berisi akan menetapkan tarif 32% gitu kan dan bisa lebih tinggi apabila Indonesia ya tadi tidak kooperatif dengan ikut organisasi yang dia menentang kebijakan dari US tersebut. Nah, makanya ini kalau saya rasa sebenarnya pengaruhnya ke dalam BRICS yang bukan dalam pengaruh ke bilateral antara Indonesia dengan China. Karena Indonesia dengan China bagaimanapun juga itu pasti akan menjadi mitra dagang utamanya. Karena kalau kita lihat sangat timpang sekali untuk perdagangan antara Indonesia dengan Cina dengan Indonesia dengan negara lain termasuk dengan Amerika. Kita paling tinggi tetap dengan China dan saya rasa ini tidak akan pengaruh signifikan terhadap hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina ini. Ya, kalau Mas Huda melihat apakah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di awalnya ya, ada hubungannya tadi dengan Indonesia masuk dalam BRICS, kemudian ada beberapa negara-negara di dalam keanggotaan BRICS itu mungkin yang secara visi misi berbeda dengan Amerika Serikat. Apakah itu juga memberikan dampak ya, Mas ya? Ya,
Kalau kita lihat statement-statement Trump ya dalam beberapa hari terakhir tentang BRICS itu juga memang cukup keras, terutama ketika Trump itu mendengar ada pernyataan bersama anggota BRICS itu kekhawatiran tentang tarif Trump yang memang diterapkan ke beberapa ke semua mungkin ya ke beberapa anggota BRICS gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini ada sentimen negatif antara Trump dengan BRICS sebagai dua kubu kekuatan ekonomi global. Nah, tapi memang ini yang bisa saya bilang bahwa ini sebenarnya Trump itu pasti akan mengalihkan ini hubungan bilateral antara Indonesia dengan US. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dengan semua negara, hampir semua negara itu diterapkan tarif, artinya ini Trump ini akan melawan global gitu kan, akan melawan Uni Eropa, melawan Cina juga, melawan Jepang juga. Nah, tapi memang kalau kita lihat hubungan antara Amerika dengan China itu sekarang lebih baik dibandingkan dengan awal-awal penerapan perang tarif dari Amerika ke produk-produk Cina yang memang sangat tinggi sekali dan kemudian dibalas sama Cina yang pada akhirnya mereka sepakat untuk mengurangi tarif tersebut. Makanya saya rasa sebenarnya hubungan antara Amerika dengan Cina itu seperti hubungan antara tikus dengan kucing, bahwa mereka Mhm. saling mengejar, tapi sebenarnya mereka saling membutuhkan gitu kan. Pasar AS di Cina itu juga cukup besar. Pasar Cina di AS itu juga cukup besar. Makanya mereka saling membutuhkan yang pada akhirnya mereka ya kekuatan sama-sama kekuatan besar, mereka bisa bernego dengan adil. Nah, berbeda dengan Indonesia bahwa Indonesia itu tadi ada kesenjangan dagang antara Indonesia dengan Amerika yang pada akhirnya ini membuat tarif barang-barang Amerika ke Indonesia itu menjadi nol, sedangkan tarif dari barang-barang Indonesia ke AS itu dikenakan tarif 19%. Makanya ini yang bisa saya bilang adalah kesenjangan dagang antara Mhm. Indonesia dengan AS. Oke, ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia yang sebelumnya menggembor-gemborkan soal swasembada pangan, Mas, kemudian tidak Ya. bergantung kepada antek-antek asing. Iya, tentu tadi saya sampaikan bahwa ketika memang ini diberikan tarif 0% terhadap produk-produk agriculture termasuk dengan fisheries, ini yang akan membuat kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh pemerintahan saat ini di mana mereka inginkan swasembada pangan, swasembada termasuk juga perikanan ya. Di situ juga ada pangan utama dan sebagainya. Ini yang selalu diganggukan oleh pemerintah saat ini. Makanya ketika ada tarif 0% untuk barang-barang Amerika yang diekspor ke Indonesia, ini yang saya bilang kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah saat ini. Makanya Mhm. ini bisa membuat barang-barang fisheries, barang-barang agriculture dan sebagainya itu membanjiri pasar lokal kita. Nah, pada akhirnya ini akan berakibat kepada ya tadi kesejahteraan dari nelayan, kesejahteraan dari petani itu bisa terganggu dan kita akan semakin jauh dari kata mandiri dalam kemandirian pangan ya, bukan cuma swasembada. Kalau kita bicara swasembada, kita akan melihat pemenuhan kebutuhan, entah itu dari mana asalnya, bisa dari impor maupun produksi dalam negeri. Tapi kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan, kemandirian pangan itu adalah kemandirian dalam hal produksinya. Jadi kita akan semakin jauh dilihat dari kemandirian pangan kita akan semakin jauh dari ketahanan pangan kita. Jadi memang ini akan kontradiktif dengan tujuan pemerintah yang ingin mandiri secara pangan, ya, mandiri pangan, kemandirian pangan, dan juga ketahanan pangan nasional. Oke, berarti secara proyeksi keuntungan saya bisa mengatakan bahwa apakah penurunan tarif dan tarif nol untuk Amerika Serikat ini bisa mengancam pelaku usaha di Indonesia atau merubah proyeksi pasar Indonesia, Mas? Ya, dua hal, Mbak. Saya. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari tarif yang diterapkan Mhm. itu 0% terhadap barang-barang Amerika ke Indonesia, itu tentu akan merugikan dari sisi industri dalam negeri kita. Artinya, ini barang-barang impor akan semakin melimpah dan bisa menekan dari produksi dalam negeri. Nah, yang kedua adalah ketika kita mengimpor banyak sekali produk-produk dari Amerika, kemudian ini tidak bisa ditanggulangi dengan reekspor. Kemudian kalau kita lihat ini akan semakin mengecilkan surplus dagang kita gitu kan. Surplus dagang kita ini akan semakin mengecil dan akan berimpact kepada cadangan devisa dan akan berimpact kepada nilai tukar rupiah kita yang bisa semakin melemah. Nah, ketika nilai tukar semakin melemah, maka yang terjadi adalah
kita akan mengimpor bahan baku itu lebih mahal. Nah, ini makanya ini industri dalam negeri akan tertekan dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi cost yang akan semakin mahal, yang kedua adalah dari sisi barang-barang luar negeri, barang-barang konsumsi ya, barang-barang jadi dari luar negeri akan semakin banyak, terutama dari US. Makanya ini akan tertekan dari sisi cost maupun dari sisi permintaan. Jadi apa yang diberikan oleh Indonesia ke Amerika Serikat sehingga akhirnya deal kita ini berjalan? Infonya Amerika Serikat punya apa ya kemampuan nantinya untuk membuka mungkin banyak usaha-usaha di Indonesia begitu karena diizinkan lebih leluasa untuk berdagang. Ini juga apakah perlu kita soroti bisa mengancam juga? Ya, kalau kita lihat tidak kecil ya kecil kemungkinan ada perusahaan dari Amerika yang ingin membuka lapangan usaha di Indonesia. Karena apa? Karena mereka pun tidak ya akan diberikan insentif lebih lebih murah gitu kan. Mereka ketika mengekspor ke Indonesia itu tidak kena bea impor gitu kan. Nah, ketika tidak kena bea impor lebih baik mereka tetap berproduksi di Amerika gitu kan. Produksi di Mhm. Amerika yang dimana itu mereka tidak perlu mengeluarkan investasi dalam jumlah yang besar. Itu yang pertama. Jadi saya tidak melihat kemungkinan ada perusahaan Amerika justru membangun pabriknya di Investasi gitu. Indonesia, Ya. investasi di Indonesia. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat yang di bawah Amerika memang itu tidak relatif tidak ada gitu kan. Kalau kita lihat sebenarnya hal yang positif yang bisa kita terima adalah untuk impor barang-barang teknologi tinggi itu akan lebih murah gitu kan. Harganya akan lebih murah di Indonesia. Nah, tapi ini bisa jadi ini barang jadi dan justru ini ketika dia bisa diproduksi dalam negeri, maka produsen dalam negeri kita akan menjerit gitu kan. Tapi ketika memang tidak bisa diproduksi dalam negeri, ketika dia impor dari Amerika, barangnya akan lebih murah. Makanya ini akan dua keuntungan sebenarnya. Keuntungan bagi konsumen ketika dia mengkonsumsi barang-barang dari Amerika, dia bisa mendapat harga yang lebih murah. Tapi dari sisi produsen, itu akan menekan produksi mereka ketika memang produsen tersebut head to head ataupun bersaing dengan barang yang diimpor dari Amerika tersebut. Jadi saya rasa ini dampaknya akan dua, ke sisi produsen itu akan negatif, walaupun dari sisi konsumen pasti konsumen akan menyambut ini dengan sukacita bahwa mereka mendapatkan barang dari Amerika jauh lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi baiknya akan seperti apa tuh Mas? Kalau ada dua hal yang kontra ya, untuk konsumen Hmm. mungkin lebih diuntungkan, produsen lebih dirugikan, padahal semuanya ini kan saling berkaitan ya Mas ya, untuk bisa memajukan Ya, perekonomian suatu negara. Jadi ya. harusnya bagaimana ini Mas? Iya, kalau saya sebenarnya daripada untuk ya konsumen mendapatkan barang yang lebih murah, memang lebih baik ya produsen dalam negeri kita dilindungi. Karena apa? Karena ketika produsen kita dapat dilindungi, mereka mendapatkan insentif. Insentif dari mana? Insentif dari permintaan pasar yang pada akhirnya akan menuju ke produsen dalam negeri. Nah, makanya ini yang saya lihat seharusnya ini bisa diberikan peringatan bahwa ketika impor ini 0% tarif ya dari Amerika gitu kan 0% barang-barang Amerika ke Indonesia itu 0% ini akan menjadi disinsentif bagi produsen kita. Nah makanya ini kalau saya lihat seharusnya ada insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap industri dalam negeri yang terdampak langsung dari tarif 0% produk Amerika ke Indonesia ini. Jadi kita lihat sebenarnya ya ini sudah deal sama Amerika yang bisa kita lakukan adalah memberikan insentif bagi produsen-produsen yang terdampak ini. Jadi ini yang sebenarnya menjadi solusi juga bagi pemerintah agar produsen dalam negeri kita tidak terkena dampak negatif terlalu besar dan bisa bertahan di tengah gempuran barang-barang impor dari US yang semakin murah. Tapi menurut Mas, Indonesia ini masih target pasar Amerika Serikat ya? Kan tadi kita sudah sempat bahas, ada China juga. Kalau kita lihat untuk beberapa barang sebenarnya target utama ekspornya memang masih Amerika. Seperti misalkan untuk ekspor eh, barang tekstil dan produk tekstil. Itu masih Amerika yang menjadi pasar potensial besarnya. Nah, ini yang Mhm. memang kita kita lakukan kemarin bahwa TPT ini akan mendapatkan dampak negatif yang cukup besar ketika tarifnya 32%. Nah, kita hitung itu. Nah, makanya memang untuk melakukan diversifikasi produk pun ya kita juga harus melihat bagaimana permintaan di negara-negara yang kita jadikan tujuan market kita gitu kan. Misalkan barang kita ingin diekspor ke
ke Amerika Latin itu atau Timur Tengah atau Afrika Utara, kita kan harus juga melihat karakteristik permintaan di sana seperti apa, bagaimana permintaannya, kualitas barang yang diminta, harga yang diminta, itu kita harus olah sedemikian rupa karena pasti berbeda dengan pasar di Amerika. Nah, makanya ini yang saya bilang tidak mudah untuk melakukan diversifikasi produk, terutama produk-produk yang memang dia sudah mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasar Amerika seperti tekstil dan produk tekstil. Nah, ini ya yang sebenarnya kalau kita lihat ada satu kesulitan bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar gitu kan. Nah, yang kedua sebenarnya Mbak, ini kan kalau kita lihat Mhm. runtut kejadiannya ketika Iya. Amerika ini sorry, awal awal April ya, awal April mengumumkan ini Mhm. mereka selalu menggunakan kata national security. Nah, apa sih Iya. national security gitu kan? National security itu kalau kita lihat sebenarnya dari pemerintah US itu ingin melindungi kepentingan nasional mereka gitu kan. Seperti apa? Seperti untuk meningkatkan job creation di Amerika karena job creation di Amerika itu juga jadi problem di sana. Nah, makanya pemerintah AS atau Donald Trump dalam hal ini memutuskan untuk melakukan tarif resiprokal terhadap barang-barang Mhm. yang diimpor ke AS gitu kan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah sebenarnya mereka menarik lebih banyak investasi untuk masuk ke US gitu. Nah, makanya di surat Trump terhadap Prabowo itu menyebutkan bahwa saya bisa memberikan tarif lebih rendah bahkan 0% ketika ada perusahaan dari Amerika perusahaan Indonesia itu membuka pabrik ataupun operasional di Amerika dengan menciptakan job creation. Nah, makanya Mhm. ini yang memang diharap sama sama pihak Amerika. Nah, kenapa akhirnya Amerika melunak dengan memberikan tarif lebih rendah gitu kan? Nah, karena Amerika berharap sebenarnya dengan tarif 0% produk-produk Amerika ke Indonesia, ini akan berharap ada banyak perusahaan yang mulai membuka lapangan kerja di Amerika dengan tujuan ekspor ke Indonesia gitu kan. Nah, karena apa? Karena itu tujuan utamanya bahwa untuk menciptakan job creation di Amerika. Makanya ini yang selalu ditekankan oleh Trump, national security, bahwa mereka ini ingin menaikkan angka tenaga kerja di kinerja tenaga kerja di US gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya yang diinginkan oleh Trump bahwa mereka mampu menurunkan angka pengangguran dan juga menaikkan job creation di US dengan cara apa? Dengan cara banyak membuka pabrik itu di AS dengan Mhm. ya tadi ancaman tarif dan sebagainya ataupun juga Iya. ya tadi akhirnya memberikan atau mendorong tarif 0% produk-produk Amerika ke beberapa negara termasuk ke Vietnam maupun ke Indonesia dengan harapan ada semakin banyak perusahaan yang membuka lapangan kerja di Amerika. Iya, tapi kenapa Indonesia pada akhirnya juga berani untuk menyepakati 0% tarif produk-produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, Mas? Apakah dengan harapan juga investor dari Amerika Serikat membuka usahanya atau berinvestasi di Indonesia? Pengamatan Mas Saya bisa melihat sebenarnya ada yang tadi ya? potensi investor dari US itu membuka investasinya di Indonesia karena ya tadi ketika mereka Iya. mau mengirimkan barangnya ke Amerika lagi itu dikenakan tarif juga kan akhirnya kan Mhm. 9% gitu Iya. kan padahal sebelumnya ya tarifnya rendah gitu kan. Nah, inilah yang tadi sebutkan tidak ada peluang untuk itu. Nah, tapi Mhm. kenapa nih Indonesia memang akhirnya menyepakati gitu kan. Nah, yang pada akhirnya memang ini akan dihitung secara dampak secara agregat gitu kan. Ketika memang Indonesia ini mempush agar 32% ini turun dan menyepakati 0%, itu tidak lain adalah untuk ya melindungi industri yang dia berorientasi ekspor seperti TPT, tekstil dan produk tekstil yang memang ekspor ke Amerikanya cukup besar. Nah, ini yang sebenarnya yang memang terjadi ya saya rasa sebenarnya di balik itu dealnya pasti akan melindungi industri dalam negeri. Nah, kedua adalah memang kita bergerak dalam politik bebas aktif yang memang tidak kesepakatan tuh harus harus dilihat dari dua hal gitu kan dari sisi dari BRICS ataupun dari sisi Cina dan juga kesepakatan dagang dengan Amerika sebagai blok sekutu lainnya gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya saya lihat dari Indonesia sendiri ya pada akhirnya memberikan fasilitas 0% terhadap produk-produk AS ke Indonesia gitu kan. Yang pada akhirnya
Ini bertujuan untuk menurunkan tarif tersebut dan melindungi industri dalam negeri. Tapi saya rasa ya tadi saya bisa sampaikan penurunannya harusnya bisa lebih rendah lagi karena Vietnam pun bisa turun 46% dari ke 20%, sedangkan Indonesia cuma turun sekitar 13% saja dari 32 ke 19%. Oke, berarti 19% ini bukan tarif yang pas untuk Indonesia. Is it good? Untung atau buntung? Ya, belum ideal bagi Indonesia. Seharusnya bisa lebih rendah lagi ketika kita memberikan tarif 0% terhadap produk AS yang masuk ke Indonesia. Seharusnya bisa Oke. lebih rendah lagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Nailul Huda atas penjelasannya. Panjang sekali tadi kita Sama-sama. sudah ngomongin dari awal apa yang menjadi pertimbangan Indonesia, kemudian dampaknya. Tentu saja pasti Hmm, setiap keputusan tidak ada yang 100% menguntungkan, tapi tidak ada juga 100% yang merugikan ya Mas. Tinggal Iya. bagaimana nanti kalkulasinya pemerintah, Hmm, hitung-hitungannya ini supaya baik itu konsumen, produsen, ataupun negara-negara yang bekerjasama dengan Indonesia bisa membawa keuntungan bagi masing-masing iya. pihak. Terima kasih Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Selios sudah berkenan bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Sampai jumpa.